Kali ini saya akan menjelaskan teori bab 14 mengenai data mining. Tujuan pembelajaran: memahami model data mining, memahami setiap tahap dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan: data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih berdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana, karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, bisa sampai terabit. Dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam operasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang: kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema dan explosion yang dialami akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah OLTP, Online Transaction Processing. Bayangkan berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaan sekarang, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita? Banyak di antara kita yang kebanjiran data tapi miskin informasi. Guys, jika Anda punya kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran jasa atau barang. Jika bank memberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah, maka dan mengirim sebuah atau hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar 1.000 per bulan, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan, berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10% saja. Secara harfiah, berarti 90% dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining. Dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada, data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli yang memang potensi untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita menyaring 20% saja, tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lain. Data mining versus data warehouse. Lalu apa bedanya data mining dengan data warehouse dan OLAP, Online Analytical Processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah ini menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Mungkin gambarnya, data mining berada di puncak, itu membutuhkan semua data seperti data warehouse, OLAP, dan data mining sangat dibutuhkan untuk keduanya. Kemudian teknologi database. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan informasi discovery,
ulang informasinya lebih ditunjukkan untuk seorang data analis dan business analis dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining seperti information science atau ilmu informasi, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural network atau jaringan saraf tiruan, permodelan matematik, information retrieval, dan information extraction, serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spatial. Dengan menggunakan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di OLAP seperti trailing atau rolling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, switching, dan ditching. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah berambah ke sistem database selanjut seperti object oriented database, image atau spatial database, time series data atau temporal database, text dikenal dengan nama text mining, web dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti client-server database, tapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari AMD berjalan di atas sistem operasi AIX, OS 390, OS 400, Solaris, dan Windows NT. Dijual dengan harga sekitar 60.000 US dollar. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambah fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CMS, Compact, TRUST 64, Unix, HP UX, IRIX, Intel, ABI, MVS, OS2, OpenVMS, Alpha, OpenVMS Fax, Solaris, dan Windows. Mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows 9, XNT, dan IRIX. Dijual per saat seharga 995 US dollar, server Windows NT seharga 35.000 US dollar, dan untuk IRIX dijual harga 50.000 US dollar. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang melakukan untuk memajukan data mining, di antaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabit, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedabar mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan hasil yang akurat. Proses data mining. Tahap-tahap data mining. Karena data mining adalah suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan di gambar. Pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise, integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber, transformasi data atau data diubah menjadi bentuk uang sesuai untuk di mining, aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai, presentasi pengetahuan dengan teknik visualisasi. Berikut adalah tahap-tahap data mining. Dari database diolah menjadi data warehouse, kemudian diolah data mining, dan diolah menjadi sebuah pengetahuan, sebuah uang.
Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis teknik analisis yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena keterbatasan tempat, di sini penulisan akan memberikan sedikit gambaran tentang teknik data mining uang paling populer. Yang pertama, teknik pertama yaitu association rule mining. Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan memberi roti bersamaan dengan susu. Dengan pengaturan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu parameter yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database dan konvenansi yaitu kuatnya hubungan antara item dalam satu asosiatif dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate dan tes, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasarkan aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frekuensi item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FP3. Teknik kedua yaitu classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa merupakan aturan jika maka berupa decision tree, formula matematik, atau neural network. Berikut adalah contoh teknik dari decision tree. Yang pertama, contohnya ditanya umur. Jika umurnya kurang dari 30, maka dia kurang dari 10, ditanya lagi apakah dia seorang murid. Jika tidak, berarti dia bukan seorang murid. Jika iya, dia adalah seorang murid. Kemudian cabang kedua, apakah umurnya antara 31 dan 40? Ya. Kemudian apakah umurnya lebih dari 40, maka akan dilakukan credit rating. Apabila credit ratingnya excellent, berarti dia no. Apabila fair, maka yes. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk dipresentasikan oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar 3. Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembelian komputer dari decision tree tersebut. Diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5, tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar uang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode klasifikasi yang lain adalah Bayesian, neural network, genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan Canarese network. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua phase, yaitu learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelasnya, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpamakan untuk berbentuk model perkiraan. Kemudian pada fase tes, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi mencakup model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui.
3. Clustering. Berbeda dengan association rule mining dan classification di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan menjadi sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antara anggota dari kelas dan menemukan kesamaan antara kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dibedakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat di gambar 4 di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi. Dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster ditunjukkan oleh tanda positif. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperluas juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah ke partisi yang diinginkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki, yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu bottom up yang menggunakan cluster kecil menjadi cluster besar dan top down yang memecahkan cluster besar menjadi cluster kecil. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggunaan pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat didapatkan clustering optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah penggabungan metode hierarki dengan metode cluster lainnya seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Berikut adalah contoh dari clustering yang mana data yang saling berdekatan akan dikelompokkan menjadi satu kelompok, yang mana ditandai pusat dari kelompok ini ditandai dengan tanda plus. Akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah berbentuk cluster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DB-Scale. Sekarang kita akan memasuki latihan soal. Yang pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Jawab, klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Pada dasarnya, cluster terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan antara kelas. Soal kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawab, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawab, support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawab, karena aturan sosial mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.